Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Ya, semoga kita diberi kesehatan selalu, rezeki lancar selalu ya guys ya. Amin, amin, amin. Terima kasih atas supportnya dan terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Ya intinya apa? Di channel ini saya akan menyediakan seperti biasa ya, video-video di media sosial gitu ya yang terkait dengan Kang Deddy Mulyadi tentunya, karena saya sendiri pecinta Kang Deddy Mulyadi gitu guys. Ya tanpa banyak basa-basi langsung mari saja ke videonya. Assalamualaikum. Wah, ini rumahnya Gus Miftah. Rumah pondok. Assalamualaikum. Pak Gubernur. Aduh. Bapak penasihat. Ampun. Utusan khusus presiden. Aduh, Pak duduk aja, Pak. Udah. Bapak udah Menko, Pak, nggak usah berdiri. Karena gubernur yang paling populer. Asik. Ayo, Pak Gub. Ini Menko paling rendah hati. Orang sama KDM itu banyak salah paham, bener. Saking benernya. Ini HMI, KMI ini. Udah, Himpunan ilmunya Mahasiswa banyak. Islam Bersyukur dan Ikhlas. Ini ilmunya tinggi. Biasa. Kalau KMI itu ilmunya tinggi, Pak. Betul gitu, banyak orang yang salah paham. Bukan salah paham ya, orang-orang yang menyinyir gitu. Kalau kritik boleh. Ya masalahnya banyak orang yang kritik itu, beliau mengkritik tidak memberikan solusi gitu. Yang namanya mengkritik yang memberikan solusi gitu. Solusi gitu. Banyak orang salah paham gitu kan, dikatakan si bapak tadi, saya nggak tahu siapa, mungkin sahabatnya Kang Deddy Mulyadi ya. Katanya beliau ini saking pinternya gitu. Ya kalau kata saya emang iya gitu ya. Karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu bukan semena-mena hanya kebijakan yang diambil secara sepihak lalu direalisasikan dan tidak dipikirkan secara dalam gitu. Kang Deddy Mulyadi itu memikirkan semua kebijakannya secara dalam tentunya, dan yang pasti kebijakannya itu mendukung rakyat gitu guys. Makanya rakyat mendukung KDM gitu. Orang yang nggak mendukung KDM itu orang-orang yang sekolahnya mungkin cuma sampai gerbang gitu guys. Jadi beliau nggak paham gitu apa yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi gitu. Ini kita lagi di Jogja. Sekarang jam 12 kita pulang lagi ke Bandung karena malam ada paripurna. Jadi di sini hanya sebentar, malam aja nginap. Ini warga Jogja ini. Asal Cilacap. Kalimantan Tengah. Mana ini? Medan. Iya. Oh iya. Iya. Kita jalan-jalan mau makan siang. Habis acara ulang tahun pesantren Oraji. Sekarang kita mau pulang. Ketemu sama warga sini. Alhamdulillah. Kang Deddy, Siapa? Ini yang di rumah sekolah. Ini udah marah-marah, makanya saya mau pulang. Sininya cuma inget-inget aja terus jalan lagi. Harus kerja. Saya kan mimpin Jawa Barat. Tidak boleh meninggalkan rakyat saya terlalu lama. Ya, ya salam dari Sakit. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Kang Deddy Mulyadi di sini menunjukkan bahwa beliau ini sangat merakyat, bahkan ke rakyat yang seharusnya bukan beliau pimpin gitu. Dan beliau juga menghormati adat orang Jawa menggunakan belangkon, baju khas Jogja gitu guys ya. Respect untuk Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa yang mencintai Kang Deddy Mulyadi bukan hanya dari Jawa Barat saja gitu ya, bahkan dari luar Jawa Barat pun banyak gitu. Ini dari Jawa Tengah ya, Jogja itu Jawa Tengah ya guys ya. Jawa Tengah apa Jawa Timur sih? Saya nggak tahu ya, intinya di Jogja gitu ini. Beliau menghadiri acara hari lahirnya Harlah gitu ya, hari lahirnya Pondok Pesantren Oraji milik Gus Miftah gitu guys. Dan di sini ya kita diperlihatkan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu memang patut dicintai gitu ya.
Masa orang luar Jawa Barat nih, buat para penyinyir yang ada di Jawa Barat gitu, masa apa namanya kalian yang orang Jawa Barat gitu memiliki pemimpin yang dicintai sama orang lain gitu ya, bukan orang Jawa Barat, kalian malah membencinya, itu kan aneh gitu guys. Ya apa namanya, kita anggap penyinyir itu sebagai hiburan aja ya, karena kapan-kapan lagi kita lihat orang gila yang bisa main media sosial gitu. Begini, nih Objen sebagai bupati. Kita ini bupati gubernur jangan merasa hebat. Yang hebat itu bukan bupati gubernurnya. Yang hebat itu rakyatnya. Jadi kuli gendong, tidur di emper kantor, emper pasar, tidak mengeluh, ya kan? Tidak protes-protes, menikmati hidup dengan baik. Bener nggak? Negara tinggal lopo. Satu, rumah sakitnya kalau sakit nggak boleh bayar. Dua, anak cucunya kalau sekolah harus gratis. Ya kan? Syukur-syukur kalau sudah tua dikasih jaminan hari tua. Kalau sudah nggak bisa kuli gendong, makannya mau dari mana? Itu yang harus dipikirkan oleh kita yang jadi pemimpin. Dia jadi pemimpin tadi duitnya banyak, ya kan? Kebutuhannya nggak ada. Cari makanan yang yang tidak enak tapi mahal. Cari makanannya kalau dia yang tidak enak tapi mahal. Kalau saya cari yang murah tapi enak. Saya cari perempuan cantik yang tidak besar biayanya. Kan Deddy Mulyadi apa namanya menegaskan bahwa seorang pemimpin itu apa namanya mementingkan keperluan rakyat gitu guys, apa bukan malah mementingkan kepribadiannya sendiri gitu. Dan Deddy Mulyadi memberikan contoh seperti apa namanya yang hebat itu masyarakat gitu ya, berarti pekerjaan seorang pemimpin adalah menggratiskan biaya rumah sakit untuk masyarakatnya yang sedang sakit, menggratiskan sekolah untuk anak cucu masyarakatnya gitu kan. Nah, biasanya pemimpin lain gitu ya, pemimpin sebelumnya entah jabatan apapun, mereka berkata seperti ini, memang banyak yang berkata seperti ini gitu ya. Rumah sakit gratis, sekolah gratis gitu. Tapi itu ketika sebelum dipilih, ketika dipilih nggak ada kerjanya. Kang Deddy Mulyadi berbicara seperti ini ketika sudah dipilih, apa namanya, dan ada kerjanya gitu guys. Ya contohnya membangun sekolah negeri. Ya kan banyak yang bilang kalau sekolah negeri itu gratis, ya kan itu salah satu apa namanya pekerjaan Kang Deddy Mulyadi gitu kan, memberikan sekolah gratis untuk masyarakat gitu. Jadi Kang Deddy hati relanya tinggi. Uang tidak sayang, yang penting sayang rakyatnya. Iya. Tidak sayang duit, sayang rakyatnya. Iya. Nah, itu kalau orang tahu pikir. Kalau Pak Jokowi mana pernah dia ketemu kasih 3 juta, 6 juta, berapa juta. Segental diberi ya. Jadi termasuk susah nyari KDM nih orang. Itu maka itu utusan Tuhan lu jangan main itu. Orang macam tutuk aja main-main. Iya benar. Si Ako ini orang Bangka ya, ya memang apa di Bangka Belitung itu banyak orang Cina gitu ya, orang apa Ako ini juga orang Bangka gitu, dari asal Pangkal Pinang Bangka Belitung gitu. Dia tidak sayang sama uang tapi sayang rakyatnya gitu ya. Nah emang seperti itu ya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, kita sering melihat Kang Deddy Mulyadi gitu lebih mencintai rakyatnya daripada uangnya. Ada masyarakat kesusahan, beri bantuan berapapun diberi gitu kan. Ya bukan cuma warga Jawa Barat aja gitu, malah warga Jawa juga, warga Jogja juga kan ada gitu kan, yang apa jualan air mineral, jualannya diborong, terus dikasih bantuan juga buat suaminya yang katanya lagi sakit gitu kan. Nah, ku gesame lah orang Bangka aja kok, salam lah kayak aku orang Pangkal Pinang nih yuk. Ku gelalame lah di Bangka nih, dan lah banyak juga gitu kan di Bangka nih orang-orang yang senang kayak KDM, bukan kayak aku baik, ku gesame lah macam tuh. Bangga pisan pokoknya boga gubernur juga Kang Deddy Mulyadi Bapak aingnya pesna loba di mana-mana di Jawa Tengah, di Jogja, ayeuna keur di Jogja mainna tingali di kurubunan jalma arapal kabeh seluruh Indonesia karena Kang Deddy itu juga gubernur Jawa Tengah itu belum tentu datang ke Jawa Barat mainna loba minta foto, minta ngurubunan juga gitu mal belum tentu. Pokoknya mas sehat terus Kang Deddy, semoga 2 periode jeung jadi presiden langsung. Setuju tuh Jawa Barat? Setuju. Semoga 2 periode tuh maksudnya apa dulu? Apakah 2 periode jadi gubernur? Kata saya mah gak usah 2 periode lah. Langsung aja presiden sikat. Jadi presiden 5 periode sekalian. Kalahin apa rekornya Soeharto gitu ya.
Soeharto tuh berapa? 30 tahun lebih ya kalau nggak salah menjabat sebagai presiden gitu. Nah, Kang Deddy Mulyadi kalau bisa sampai 50 tahun nggak apa-apa. Setuju saya, setuju gitu. Bersama Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat maju. Kalau Indonesia bersama Kang Deddy Mulyadi Indonesia maju. Nah, gitu aja, simpel kan? Ya, saya setuju gitu ya. Mari sama-sama kita dukung Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden RI di tahun 2029 sampai 5 periode kalau bisa ya. Anu bijil naon cikan ayeuna Kunti bogel. lain kunti bogel Deddy Mulyadi edek gaji arek ditaikeun tah Asa masuk palsu. lain palsu demi Allah urang mah tingalinya mana heula ieu tajek si Deddy Mana gerak Mulyadi dihanap gerak. tajek Deddy Mulyadi ieu bakal ditaikeun sa Jawa Barat berarti gaji urang bakal sarua jeung Karawang. Wah. Tapi nah maneh beuteung percaya Tuh dah soalna tina bibir maneh. lain tina bibir urang-urang teh tinggali sia teh tah. Deddy Mulyadi geus ngomong tuh. Deddy Mulyadi usul aturan upah minimum. Cek aing oge. Artina naon cing eta teh? Mane apa maknana eta Maknana nu teu kudu dibaca kabeh nu intina we mah. Sa Jawa Barat gajina lamun Karawang 5 juta, Jawa Barat Pabelah Garut Cianjur Tasikmalaya bakal sarua 5 juta. Barudak teh atongan cenah da maneh nu nyungutna jadi teu percaya. Emang moal. Ya cek urang teh deulekeun lamun ieu lagu urang kumaha aneh dipiralkeun gaji ku 2 juta. Mane poho merenanya engke kabanus anu Ya miralkeun. apa urang mah bakal diganti. Naon? Bakal diganti ngan lamun gaji 5 juta bakal loba pelaturan cek aing mah di dieu. Nu tara abus gawe colek aham. Di kelas di cawenya di kelas. Si teteh ya kunaon ya, senang gitu ya, gembira gitu karena Kang Deddy Mulyadi berusaha adil kepada karyawan-karyawan yang upahnya minimum gitu ya. Ya, si teteh tadi memberikan contoh kalau di Karawang 5 juta, di daerah lain berarti sama 5 juta ya. Jadi si teteh ini sebagai pekerja gitu ya. Ya, beliau senang gitu dengan keputusan Kang Deddy Mulyadi. Cuma si teteh menuju geus akrab pisan jeung Kang Deddy teh meni. Tah cek si Deddy Mulyadi cenah, aduh anjir ini. Nya tuh jadi ngebalatnya terus lami ngebalat teh. Aduh. Hoyong atuh ngiringan jadi circle Kang Deddy Mulyadi itu merasa deket pisan si etehnya. Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh, yang artinya murid. Nah, murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara. Tentara itu ya udah komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga. Dan imajinasi tumbuh, makanya ngebandel aja di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai celurit, celulitnya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Di Kodam 3 Siliwangi ada namanya DOD kan, Komando Pendidikan. Calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Anak-anak itu dimasukin di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang. Hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grapolog, psikolog, psikater. Ada rangkaian tuh analisis. Dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Anak-anak itu tidak mau pulang. Udah selesai. Tapi dia nggak mau pulang karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungan. Karena ini bicara lingkungan, maka saya ambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah, ini harus gimana? Mereka udah baik. Maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Tidak boleh keluar malam sampai jam. Boleh lebih dari jam 9. Apa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran. Itu selesai. Di Kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor. Sekarang pintu. Sekarang tuh dalam sebulan ini di Kota Bandung hanya 1 kasus. Di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara
sekarang. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Melahirkan anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Maka saya sudah kerjasama dengan 200 psikolog. Tuh, seperti yang saya bilang gitu ya, kalau kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu bukan asal-asalan gitu ya. Nggak yang penting beliau viral gitu kan, yang penting beliau ini memberikan kebijakan untuk masyarakat semena-mena supaya masyarakat ini berpikir bahwa Kang Deddy Mulyadi ini pemimpin yang mengambil kebijakan secara sepihak dan itu benar gitu. Nah, di sini kan banyak yang menyangkal gitu, banyak yang membantah kebijakan Kang Deddy Mulyadi termasuk tentang barak militer, dan Rocky Gerung ini yang membantah ya salah satunya gitu. Karena katanya buat apa gitu. Nah, dari penjelasan Kang Deddy Mulyadi seharusnya kita udah paham lah ya. Kang Deddy Mulyadi ini ingin membenahi membenahi anak-anak tawuran yang tadinya cuma dinasehatin gitu. Sekarang diberi tindakan, yaitu dimasukkan ke barak militer, dan barak militer itu bukan seperti apa yang kita pikirkan. Kalau orang awam berpikir barak militer itu ya tempat orang-orang yang push up, yang salah dikit ditampar gitu kan, yang keras lah gitu. Padahal enggak gitu. Di sana kan ada Dodik gitu, komando pendidikan gitu ya. Yang berarti tentara itu sudah tentara guru, bukan tentara perang gitu. Bukan mengajarkan perang, tapi mengajarkan bagaimana hidup disiplin, bagaimana hidup tertib, bagaimana hidup menjadi lebih baik gitu. Nah, ini berhasil gitu ya. Ya tanda-tanda keberhasilannya itu seperti geng anak motor, geng motor yang di Bandung itu semakin menurun gitu ya, dan angka tawuran di Bandung juga katanya sudah menurun kan. Nah, itu menandakan bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang barak militer itu sudah berhasil gitu guys. Nah, ini belum sampai setahun kebijakan ini sudah membuahkan hasil gitu. Kalau masih terus diperlanjutkan sampai setahun, wah, Jawa Barat maju sih. Lagi pula tawuran itu, saya sebagai anak muda kalau lihat anak seumuran saya yang tawuran itu, kalau kata saya itu alay, norak, nggak jelas, caper gitu ya, kayak mainin senjata, kebacok, nangis gitu. Nah, itu kan Buat Kang Deddy Mulyadi, jangan lempar batu sembunyi tangan. Saya tidak mau menuduh, tapi orang-orang yang memaki, menteror, mengancam orang-orang yang kritis terhadap kebijakan Anda sudah dipastikan buzzer. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak menuduh. Tapi apa iya warga Jabar bahasanya kotor dan sekasar ini? Ngaku saja wahai Kang Deddy Mulyadi. Saya semenjak mengkritik ragap bangetnya aing nyele budak ieu ge nya. Ini asa aing, asa pang kasepna, asa pang pinterna, asa pang hebatna. Cek ngokio banget meureunnya. Si kehen, si tai lending, si beungeut jebagnya. Si sungut bau ya dengekeun nya ari sia teh nya aing ngomong ya ai sia ngomong nya manik gituan maksudna naon eta sia hayang ka alam meureun nya aing disebut bajer nya orang-orang anu ngadukung Pak Deddy disebut bajer ya. Ai bajer tehnya ya bajer tehnya eta model jualan pakaiannya unggal malam minggu nya tah anu diskon gitu tah eta bajer ngaranna. Aduh aing mah ya geus cicing sia mah geus. Aduh aing mah geus urusin tanya urusin buuk sia cukur heulan buuk sia siga kitu tah siga ongkos ieu poporosodan budak TK. Aing dasar teli deui sia kumagi ripu hiji ge ripu sia beungeut sia nu ripu. benar urusin aja urusan pribadi gitu ya, bawa hai kebo sawah, itu kata si A kemarin ya, kebo sawah gitu. Beliau ini bukan orang Jawa Barat tapi berisik banget, nyinyir terus ke KDM gitu ya. Saya pun bingung gitu, ini orang nih maunya apa gitu. Ya udahlah, kita anggap saja sebagai hiburan gitu ya, penyinyir seperti ini gitu yang selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi gitu. Menyerang Kang Deddy Mulyadi tanpa landasan, menyerang Kang Deddy Mulyadi, menuduh Kang Deddy Mulyadi, dan bukan cuma Kang Deddy Mulyadi, bahkan masyarakat Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi juga dituduh sebagai buzzer gitu. Dan dia bilang ber-SDM rendah. Ya, kita tunjukkan saja siapa yang SDM-nya rendah gitu ya, wahai kebo sawah gitu ya.
si tai ledik cenah, si beungeut jebag cenah, si sungut bahu cenah. Lamun cek abi mah eta teh si obesitas gitu weh. Soalnya awakna gede pisan itu, awak jeung otak teh gede keneh awak gitu kan, jadi karunya gitu. Ya apa ya, intinya kita anggap saja ini sebagai orang gila yang bisa bermedia sosial gitu ya. Kapan lagi gitu kita melihat hiburan orang gila di media sosial gitu ya. Jarang-jarang loh ada orang gila yang bisa main media sosial gitu, yang bisa bikin akun TikTok, bisa bikin akun Twitter gitu. Kalau orang gila pada umumnya kan jalan di pinggir jalan gitu kan, bajunya kumuh. Kalau ini orang gilanya agak elit dikit gitu. Dia pakai baju yang apa namanya lusuh, lusuh ya, nggak terlalu rapi, entah disetrika apa enggak gitu ya. Terus apa namanya, omongannya itu nggak ada landasannya gitu. Emang, aduh, susah gitu ya, apa ngingetin orang yang otaknya kecil gitu. Makin kelihatan aslinya. Bisa nggak sih yang mulia KDM kalau menjawab kritik fokus ke substansi kritiknya? Jangan serang personal, nggak usah komentari penampilan orang. Salam ya buat mbak-mbak berkerudung. Hey, memang kenapa kalau berkerudung? Kalau berkerudung kenapa? Kalau tidak berkerudung kenapa? Apakah penampilan seseorang itu mempengaruhi substansi kritik sehingga harus banget gitu dinotis? Kok kayaknya ada sentimen terhadap simbol tertentu gitu ya? Nanti dituduh anti-Islam, nggak terima, ngamuk-ngamuk. Padahal tingkah laku Anda sendiri yang minta dibully. Kan bisa langsung aja sebut namanya, nggak usah pakai embel-embel berkerudung. Akunnya jelas. Atau panggil aja ibu, tante, saudari. Nggak usah gitu pakai bawa-bawa identitas primordial. Memang ada apa dengan berkerudung? Nggak ada tuh orang yang mempersoalkan ikat kepala Anda. Anda mau pakai peci, mau pakai konde, mau dikuncir, mau dikepang, mau dikribo, itu hak Anda. Ngapain mempersoalkan penampilan orang? Mengapa harus menyinggung simbol agama orang? Menyeret simbol agama dalam menjawab kritik bukan cuma tidak etis, tapi dapat memperdalam polarisasi di dalam masyarakat. Mikir, makin Lu yang mikir goblok. Gini nih, gue jelasin ya. Kang Deddy Mulyadi bilang Mbak berkerudung supaya apa ucapannya ini dinotis gitu ya. Maksudnya itu sampai gitu ya. Apa yang ingin disampaikan Kang Deddy Mulyadi kepada Mbak berkerudung itu sampai ke si Mbak berkerudung gitu. Kalau disebut namanya, nanti orang-orang penyinyir kayak ente nih melintir lagi kalau Kang Deddy Mulyadi apa namanya nyuruh buzzernya buat nyerang si Mbak ini kalau disebut namanya gitu kan. Kayak contoh Kang Deddy Mulyadi bilang terima kasih atas kecurigaannya Mbak Neni Nurhayati misalkan begitu ya. Nanti netizen ya yang cinta KDM itu KDM ya, contohnya seperti saya ya, kalau saya sih nggak pernah nyerang orang-orang ini ya apa namanya di komentar gitu ya. Apa saya lebih suka aja untuk lebih memahami gitu apa maksud dari penyinyir tersebut gitu ya. Di sini saya menjelaskan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu berusaha menengah gitu, tidak apa namanya tidak ingin memunculkan kontroversial gitu ya, tidak ingin apa namanya si Mbak berkerudung itu yang dimaksud yang dimulai diserang netizen hanya karena mengkritisi kritikannya gitu. Ya bukan mengkritisi sih, ya soalnya si Mbak Neni itu udah termasuk menuduh gitu ya. Nah apa kalau misalkan disebut namanya, saya jelasin lebih jelas ya. Kalau misalkan disebut namanya nanti apa disangka Kang Deddy Mulyadi ini nyuruh para pecinta KDM yang kamu sebut buzzer ini apa namanya nyerang mbaknya gitu ya yang bernama si A gitu. Nah kalau misalkan disebut ibu ya ibu kan banyak gitu, ibu saya juga ibu ente juga ibu gitu ya, ibu Kang Deddy Mulyadi juga ibu. Kalau saudari ya saudarinya Kang Deddy Mulyadi kan banyak gitu ya, apa namanya saudari-saudari dari pamannya dari itu kan saudari gitu. Jadi apa namanya supaya lebih jelas tapi tidak secara langsung ke orangnya gitu. Kalau misalkan secara langsung ke orangnya nanti Kang Deddy Mulyadi apa dituduh lagi gitu kan, dibikin dipelintir lagi gitu kayak wah Kang Deddy Mulyadi apa namanya sudah mulai menyerang orang yang mengkritisi kritikannya gitu. Padahal mah bukan menyerang gitu, Kang Deddy Mulyadi juga apa tidak ingin menyerang gitu. Kang Deddy Mulyadi juga hanya menjelaskan gitu ya, menanggapi gitu. Kemudian aduh ini si kebos sawah si tai ledik si sungut bau si banget jebak ya si obesitas kalau kata saya mah. Badan segede gaban otaknya kecil banget ya. Dia bilang mikir, katanya lu yang mikir. Ya cukup sekian saja video kita hari ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa guys di subscribe, di like, terus komen pendapat kalian gimana tentang video yang barusan saya tampilkan di layar kalian gitu ya. Ya apa namanya
Kalau misalkan ada yang mau nyinyir ke saya gitu kan, ada yang nggak setuju sama saya, silahkan berkomentar gitu. Apa namanya, kalau ada yang setuju sama saya, kalian komentar yang positif. Gini aja, saya mau orangnya terbuka. Kalian komentar positif atau negatif boleh-boleh aja. Yang penting jangan nyerang personal gitu. Nyerang personal saya sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya gitu. Intinya saya rela mengorbankan apapun ya demi Kang Deddy Mulyadi gitu. Saya tidak terima kalau Kang Deddy Mulyadi sebagai pemimpin Jawa Barat ini apa namanya dinyinyirin terus sama orang nggak berguna kayak gini nih, yang sampah masyarakat kayak gini nih, sampah banget, sampah nih orang. Kayak ya intinya makasih lah udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa juga sih, ya terserah kalian dah. Intinya saya ingin berterima kasih aja atas supportnya juga. Channel saya kini sudah mencapai 1000 subscriber gitu ya. Tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya gitu. Ya saya Reno Reaction ya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.